Nah, di sini udah ada Kak Kevin, udah ada Mas Pandu juga. Apakah sudah siap? Sudah, Div? Oke, kalau gitu waktu dan tempat aku serahkan ke Kak Kevin dan Mas Pandu. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua dari Fakultas Kehutanan ya yang udah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul pada malam hari ini di acara Serawung Mahasiswa. Dan juga terima kasih untuk Mas Dimas Ramadan dan juga kawan-kawan ya yang udah bantu memfasilitasi acara malam hari ini. Semoga kita bisa bersinergi bersama sampai nanti pemilihan rektor selesai ya. Izin teman-teman, aku di sini akan menjelaskan bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja Pusat. Nah, nanti mungkin Mas Pandu akan menjelaskan concern terkait pemilihan rektor yang khusus dilaksanakan di tingkat mahasiswa. Seperti itu. Bisa di next? Next. Oke, ini ruang lingkup pembahasanku ya teman-teman. Dan aku rasa ini menjadi pertanyaan dasar dari teman-teman untuk bertanya-tanya terkait pemilihan rektor di UGM. Pertama itu aku akan mencoba menjawab question terkait bagaimana proses pemilihan rektor UGM periode 2022-2027. Kemudian aku akan mencoba menjawab question yang kedua terkait bagaimana sih peran dari MWAUM atau anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa dalam proses pemilihan rektor UGM. Dan yang terakhir itu, siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode 2022-2027 ini. Mungkin sebelumnya aku izin perkenalan juga ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, izin aku Kevin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa atau sering disebut sebagai MWAUM. Seperti itu. Next. Oke, sekarang aku akan mencoba menjawab ya terkait question yang pertama sebelum lebih jauh terkait apa aja sih tahapan-tahapan pemilihan rektor di UGM. Aku mencoba mengajak teman-teman untuk berpijak pada dasar pelaksanaannya. Nah, dasar pelaksanaannya itu didasari pada Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016. Dan kemudian pada awal tahun kemarin dilakukan perubahan. Kemudian dikeluarkan Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, dalam perubahan tersebut terdapat beberapa perubahan pengaturan ya yang dilakukan. Yang pertama itu terkait persyaratan secara teknis. Jadi untuk pendaftar bakal calon rektor di tahun ini wajib melengkapi persyaratan berupa mengumpulkan video profile terkait dirinya, kemudian motivation letter, dan para bakal calon wajib menjawab beberapa question terkait isu-isu yang ada di UGM di dalam formulir 4 terkait daftar riwayat hidup. Dari question tersebut akan coba dilihat sejauh mana kemampuan terkait kepemimpinan dan juga manajerial yang dimiliki oleh pendaftar. Dan sebenarnya yang terpenting perubahan dari peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini adalah adanya penambahan jumlah dari anggota panja, teman-teman. Nah, ini akan saling berkaitan dengan pembahasan poin yang kedua, di mana untuk panitia pelaksana dari pemilihan rektor UGM itu dilaksanakan oleh panja, teman-teman. Jadi panja itu singkatan dari Panitia Kerja Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor UGM periode 2022-2027. Nah, dari panja ini beranggotakan perwakilan dari 3 organ UGM, yaitu diwakili oleh 7 orang perwakilan dari Senat Akademik, 2 orang perwakilan dari Dewan Guru Besar, dan yang terakhir pada awalnya itu perwakilan MWA berjumlah 7 orang. Tetapi semenjak dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022, perwakilan dari MWA untuk tergabung ke dalam panja itu bertambah 1 menjadi 8 sekarang. Nah, mengapa hal ini aku usulkan? Karena aku melihat anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu jumlahnya total ada 8. Sedangkan jika peraturan sebelumnya hanya mengatur perwakilannya hanya 7,
Jadi ada salah satu anggota MWA yang berasal dari internal UGM itu harus dikorbankan. Dan pada faktanya, pihak yang sering dikorbankan adalah perwakilan anggota MWA dari unsur mahasiswa. Karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas jika ada mahasiswa yang dapat mengawal secara dalam ya dari hulu hingga hilir dengan tergabung di dalam panja. Karena semua proses terkait pemilihan rektor itu tertransparansi dengan bergabungnya ke dalam panja ini. Nah, tapi akhirnya usulanku dapat terpenuhi dan akhirnya dikeluarkan peraturan ini. Dan dari dikeluarkannya peraturan ini, seharusnya sudah bisa memberikan kepastian hukum untuk anggota MWA dari unsur mahasiswa ketika ada pemilihan rektor di 5 tahun depan, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Kemudian tadi aku sudah menyinggung ya terkait panja, dan di sini ada lagi nih ya panitia pelaksana dari pemilihan rektor, yaitu pansel. Nah, lalu apa yang membedakan antara panja dan pansel? Perbedaannya adalah terletak pada keanggotaan dan juga peruntukannya, teman-teman. Jadi kalau tadi panja keanggotaannya perwakilan dari 3 organ UGM, sedangkan pansel keanggotaannya hanya khusus di internal senat akademik. Dan kemudian untuk peruntukannya, panja itu melakukan persiapan lah ya secara teknis dari hulu, dari tahap awal itu penjaringan bakal calon sampai akhirnya pemilihan dilakukan di tingkat MWA. Sedangkan pansel hanya khusus melaksanakan tugas seleksi yang dilakukan oleh senat akademik. Nah, jadi ada perbedaan penamaan, teman-teman, yang dimana dari pendaftar ini kemudian ketika telah dinyatakan lolos seleksi administrasi akan disebut sebagai bakal calon rektor. Nah, dari bakal calon rektor ini nantinya akan dilakukan seleksi oleh senat akademik dan 3 ranking tertinggi atau dikerucutkan menjadi 3 nama itu akan ditetapkan sebagai calon rektor. Nah, dari calon rektor inilah baru namanya diserahkan kepada MWA, kemudian dilakukan pemilihan di tingkat MWA. Seperti itu. Dan di tingkat MWA nantinya dari 3 nama itu juga akan dilakukan 2 tahapan lagi. Jadi akan dilakukan pengerucutan menjadi 2 nama terlebih dahulu, kemudian baru ditetapkan 1. Seperti itu. Nah, tadi sudah aku singgung sedikit ya terkait tahap-tahapannya. Kemudian kita akan lanjut ke lebih dalam lagi tahapan di tahun ini ada apa aja sih, seperti itu. Bisa di next. Oke, untuk proses tahapan pemilihan rektor UGM itu sendiri, di sini aku bagi menjadi 2, teman-teman. Ada yang secara umum dan ada yang secara teknis. Nah, secara umum ini berdasar dari pasal 4 peraturan yang tadi aku jelaskan. Nah, di mana 3 tahapan ini wajib ada selama peraturan yang belum dirubah, tetapi boleh ditambahkan tahapannya. Nah, itu menyesuaikan dari diskresi atau kesepakatan dari panja. Nah, untuk secara umum, itu tahapannya ada 3, teman-teman. Pertama itu penjaringan bakal calon rektor, kemudian seleksi calon rektor yang dilakukan di senat akademik yang tadi aku singgung, dan tahap terakhir baru pemilihan dan penetapan rektor oleh MWA. Nah, kemudian untuk detailnya tahun ini tahapannya ada apa aja, kita akan bahas selanjutnya. Bisa di next. Nah, ini adalah tahapan secara teknis, teman-teman, untuk di tahun ini. Pertama, itu implementasi dari penjaringan bakal calon. Mungkin dari teman-teman udah ada yang melihat atau mendengar informasinya, sempat kemarin beredar ya poster terkait pendaftaran bakal calon rektor. Nah, kemudian selama tanggal 24 Maret sampai 6 April kemarin, Panja telah melakukan seleksi administrasi terhadap 7 pendaftar bakal calon rektor. Dan setelah dilakukan seleksi administrasi, dinyatakan 1 pendaftar gugur karena setelah di cross check tidak memenuhi persyaratan utama untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor UGM, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Dan akhirnya Panja menetapkan 6 bakal calon rektor UGM. Dan kemudian kemarin juga telah dilaksanakan forum Sarasehan Nyawiji menuju UGM 1. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah hadir dalam acaranya, dan forum ini juga merupakan
gagasan baru teman-teman di tahun ini dari Panja. Jadi dari forum ini harapannya para bakal calon rektor dan juga pemangku kebijakan, yaitu Senat Akademik dan juga Panja, itu dapat mendengar secara langsung isu-isu akar rumput. Apa sih yang menjadi permasalahan dari Civitas Akademika, salah satunya juga mahasiswa. Karena permasalahan 5 tahun kemarin itu anggota Senat Akademik ketika melakukan penilaian terhadap bakal calon rektor untuk dikerucutkan menjadi 3 nama, itu bersifat subjektif sekali karena memang tidak disuguhkan informasi yang komprehensif. Jadi tidak jarang anggota Senat Akademik dalam memberikan penilaian itu ikut-ikutan lah, bahasa sederhananya, dengan anggota yang lain. Nah, harapannya dengan disediakan forum Sarasehan kemarin itu, semua pemangku kebijakan itu memperoleh asupan informasi yang jelas. Kemarin juga telah disebarkan Google Form ya, untuk menampung aspirasi. Nah, itu akan menjadi big datanya Senat Akademik untuk bahan pertimbangan memberikan penilaian. Jadi, apakah program kerja yang ditawarkan dari bakal calon rektor tersebut telah mampu menjawab permasalahan di Civitas Akademika atau belum? Dari kriteria rektor seperti apa nih yang dibutuhkan oleh UGM 5 tahun ke depan melihat permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Civitas Akademika. Seperti itu. Dan kemudian besok di tanggal 26 April akan ada forum penjaringan aspirasi publik. Nah, yang membedakan forum Sarasehan kemarin dengan penjaringan aspirasi publik besok sifatnya dua arah. Nah, jadi di forum penjaringan aspirasi publik besok kita sudah bisa melihat teman-teman, karena kita akan mendengarkan pemaparan program kerja dari bakal calon. Kita bisa melihat apakah program kerja yang ditawarkan sudah mampu menjawab permasalahan Civitas Akademika, khususnya di mahasiswa. Kemarin kan di forum Sarasehan itu ada beberapa isu ya, yang disampaikan oleh mahasiswa seperti terkait SPMA, kemudian tuntutan untuk melakukan reformulasi terhadap UKT, kemudian kebebasan akademik, radikalisme, dan sebagainya lah, dan juga pembangunan. Nah, di sana di forum penjaringan aspirasi publik besok kita dapat melihat apakah yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor ini sudah mampu menjawab permasalahan yang ada atau belum. Dan kemudian nanti akan disediakan ruang juga untuk mahasiswa dapat mempertegas lagi pertanyaannya agar untuk dijawab oleh para bakal calon rektor. Seperti itu. Dan mungkin sebagai informasi awalan untuk ke teman-teman di Fakultas Kehutanan, nanti akan ada surat undangan ya yang masuk melalui lab FKT ya, untuk hadir secara luring di dalam forum penjaringan aspirasi publik besok tanggal 26. Dengan kuota 4 orang hadir secara luring. Namun buat teman-teman yang tidak hadir secara luring dapat juga mengawal prosesnya karena acara besok tanggal 26 akan dilakukan live melalui YouTube UGM. Jadi jika nanti dari teman-teman di Fakultas Kehutanan ada aspirasi-aspirasi yang ingin dititipkan, dapat menitipkan ke 4 perwakilan yang akan dikirimkan oleh Fakultas Kehutanan sendiri ya untuk hadir di forum penjaringan aspirasi publik besok. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan seleksi oleh Senat Akademik di tanggal 12 Mei, teman-teman. Nah, ini sifatnya di internal Senat Akademik ya untuk melakukan penyeleksian dengan memberikan penilaian, kemudian akan di-ranking siapa peringkat 1, 2, 3 yang akhirnya dinyatakan dapat lolos ke tahap selanjutnya. Dan kemudian baru ketiga nama tersebut diberikan kepada MWA dan MWA akan melakukan pemilihan dan penetapan. Nah, kenapa dua tahapan ini aku tandai kuning, teman-teman? Karena pada di sela-sela dua tahapan inilah kegiatan inti dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan, yaitu forum tingkat fakultas, sekolah atau gelanggang, dan juga forum tingkat universitas, yang nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Mas Pandu ya. Bisa di next. Nah, untuk question selanjutnya, mungkin dari teman-teman banyak bertanya nih, apa sih sebenarnya peran MBUM dalam pemilihan rektor ini? Kenapa kita perlu mengikuti usulan terkait pemilihan rektor di tingkat mahasiswa? Nah, peran yang pertama teman-teman, di mana MBUM ini adalah sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih secara langsung rektor di tingkat MWA. Nah, maka dari itu, karena suara mahasiswanya diwakili oleh MBUM saja, jadi MBUM ini
perlu betul-betul membawa suara mahasiswa dalam pemilihannya, bukan membawa suara kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan maka dari itu, di tahun ini aku mencoba mendorong bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor UGM di tahun ini. Dan selain itu, peran MWUM juga dengan telah tergabungnya di dalam Panja, maka MWUM perlu memberikan sosialisasi atau mengedukasi konstituennya, itu teman-teman mahasiswa semua, terkait bagaimana proses pemilihan rektor oleh UGM lah di tahun ini. Dan apabila ada pelaporan dan juga masukan aspirasi lainnya itu dapat disampaikan secara langsung oleh kepada MWUM dan kemudian akan diteruskan ke dalam Panja. Seperti itu. Kemudian bisa di next. Oke. Tadi aku menyinggung ya, bahwasannya yang aku dorong di tahun ini bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana transparansi dan partisipasi mahasiswa yang dapat disediakan. Yang pertama, terkait transparansi, Panja telah menyediakan website seleksirektor.ugm.ac.id. Dalam website tersebut, teman-teman dapat mengakses segala informasi terkait proses pemilihan rektor. Tahap-tahapannya ada apa saja, form-form yang perlu dikumpulkan oleh para pendaftar apa saja, saat ini bakal calon rektornya siapa saja, itu semua informasinya terpusat jadi satu di sana. Namun aku juga menyadari bahwasannya mahasiswa tidak banyak yang sering ya mengunjungi website atau user friendly dengan website. Nah, maka dari itu, dari panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa atau aku menyebutnya panitia PRTM akan mencoba mengemas informasi yang ada dalam website ke dalam sebuah postingan kreatif yang nantinya akan dipublish melalui official account MWUM dengan tajuk update Pilrek. Sehingga mahasiswa dapat lebih mudah lah memperoleh aksesnya. Kemudian, bagaimana partisipasi yang dapat diberikan oleh mahasiswa? Dari Panja telah menyediakan ruang-ruang aspirasi yang tentunya mahasiswa dapat menyuarakan aspirasinya di sana. Seperti kemarin telah dilaksanakan forum Sara Sehat yang disediakan khusus untuk mahasiswa, yang dihadiri kurang lebih 350-an mahasiswa ya. Nah, kemudian di forum penjaringan aspirasi publik besok juga, mahasiswa diberikan ruang untuk hadir secara luring, menyaksikan, mendengarkan, dan juga menitipkan pertanyaannya agar dijawab oleh para bakal calon rektor. Dan yang terakhir, yang menjadi gagasan baru ya di tahun ini itu adalah terkait dilaksanakannya pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Nah, ini mungkin akan menjadi concern pembahasan kita pada malam hari ini, karena ini masih menjadi sebuah hal yang baru ya di UGM pertama kali. Jadi masih perlu banyak dikritisi dan kita coba cerdaskan lagi publik lebih luas lagi. Seperti itu. Bisa di next. Oke, ini sekedar informasi ya buat teman-teman terkait 6 bakal calon rektor yang telah ditetapkan oleh Panja saat ini. Pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, mantan dekan di sana. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kirunoto, beliau dari Fakultas Teknik, yang saat ini menjadi Wakil Rektor Bidang SDMA. Kemudian ada Prof. Din Darlianto dari Fakultas Teknik, beliau selaku Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, yang kemarin selaku Dekan dari FKKMK dan saat ini juga masih ya. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto selaku mantan Dekan Fakultas Hukum. Dan yang terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo selaku mantan Dekan dari Fakultas Kedokteran Hewan. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya itu pembahasan terkait proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Harapannya teman-teman bisa memperhatikan dengan baik ya dari proses ini, karena melalui proses ini secara tidak langsung aku telah melepaskan hak suara yang aku miliki, memberikan kepada mahasiswa, dan aku hanya menerima
mandat dari mahasiswa inginnya rektor siapa, yang kemudian akan aku teruskan untuk disampaikan di dalam rapat pleno MBA ketika pemilihan nantinya. Mungkin dipersilakan kepada Mas Pandu. Baik, terima kasih Bli Kevin. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin di sini aku akan menjelaskan ya, kalau misalkan tadi Bli Kevin sudah menjelaskan terkait dengan pemilihan di tingkat organ seperti apa, singkatnya aku akan menjelaskan terkait dengan pilihan di tingkat mahasiswa itu seperti apa gitu. 3 poin sebenarnya yang ingin aku jelaskan di sini. Pertama, akan jelaskan terlebih dahulu sebenarnya urgensi atau pentingnya partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu seperti apa sih? Nah, partisipasi ini jangan diartikan dalam lingkup yang sempit aja, yaitu partisipasi teman-teman dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu saja. Tapi partisipasi itu harus diartikan sebagai suatu hal yang luas, yaitu misalnya partisipasi itu dapat diartikan seperti teman-teman melakukan pengawalan, misalnya pengawalan pemilihan rektor. Nah, itu termasuk juga partisipasi. Nah, nanti akan dijelaskan mengapa penting untuk mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pilihan rektor itu sendiri. Kemudian yang kedua, akan dijelaskan seperti apa sih sebenarnya proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa yang nanti teman-teman akan ikut turut serta berpartisipasi. Dan terakhir akan pula dipaparkan sebenarnya siapa aja sih memegang hak suara dalam pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu. Gitu. Oke, yang pertama itu kita akan bahas dulu ya terkait dengan urgensi atau pentingnya partisipasi mahasiswa. Aku mencoba membaginya ke dalam 3 subtopik. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan, yaitu teman-teman mungkin memandangnya, sebagian ada yang memandang bahwasanya pengawalan ini hanya sampai bulan Mei saja, sampai rektor terbaru itu terpilih kayak gitu. Jadi kita berbicara hanya dengan beberapa hari gitu. Tentu salah terhadap pandangan tersebut. Kenapa? Karena dengan melakukan pemilihan rektor ini sebenarnya kita tuh mengawal 5 tahun ke depan UGM itu mau seperti apa sih bagi kita dan bagi teman-teman kita untuk 5 tahun ke depannya. Apakah kebijakan UGM, kebijakan rektor akan memihak pada mahasiswa atau tidak. Nah, itu kita yang menentukan untuk 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Nah, untuk itu pentinglah bagi kita dalam rangka kepedulian terhadap teman-teman kita sendiri itu untuk mengawal terkait dengan kebijakan kemahasiswaan 5 tahun ke depan yang diajukan oleh para calon atau bakal calon rektor. Kemudian yang kedua adalah bargaining position. Nah, ini mungkin kita lebih ke berbicara sekarang ya, mungkin ya, sekarang atau dalam jangka waktu yang pendek ya. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, biasanya kan di tingkat universitas atau di tingkat fakultas atau sekolah itu kan ada advokasi yang biasanya sering tektokan lah, sering bernegosiasi dengan para stakeholder. Nah, mereka ini dalam rangka mengubah kebijakan butuh banget dukungan teman-teman. Nah, dukungannya atau bargaining position-nya supaya naik itu gimana? Yaitu adalah dengan bentuk pengawalan-pengawalan yang mana nanti akan menunjukkan kepedulian teman-teman. Nantinya mengubah kebijakan itu akan lebih mudah kayak gitu. Dan juga yang terakhir ini ya terkait dengan pemantauan dan pengawasan. Mungkin tadi Bli Kevin sudah memaparkan seperti apa seleksinya di organ. Nah, aku tidak akan pertanyakan terkait dengan objektivitas dan apakah mungkin untuk terjadinya kecurangan, aku tidak akan pertanyakan hal tersebut. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadinya kelalaian atau worst case-nya kecurangan dalam seleksi itu sendiri. Kayak gitu. Nah, untuk itulah supaya nantinya rektor terpilih itu tidak ada kecacatan hukum, tidak melanggar hukum, semua berkasnya lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka perlu tuh kita mahasiswa turut serta menjadi salah satu aktor dalam check and balance yang ada di UGM gitu. Jadi kalau misalkan ada semisal suatu hal yang janggal atau indikasi kecurangan, nah tinggal dilaporkan kayak gitu. Fungsinya supaya nantinya rektor yang terpilih itu telah sesuai dengan regulasi yang berlaku kayak gitu. Mungkin tadi sifatnya abstrak, kita masuk ke hal yang lebih konkret, yaitu proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sebenarnya seperti apa sih? Aku mencoba memaparkannya dalam bentuk lini masa ya. Pertama-tama, itu musyawarah mahasiswa itu sudah diadakan kemarin, yang mana di musyawarah mahasiswa ini telah disepakati tuh mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa, kayak gitu. Nah, mekanisme ini telah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 21 lembaga, yaitu sekolah,
dan fakultas yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, dan juga BEM atau lembaga perwakilan lainnya. Ada gelanggang yang diwakili oleh Forkom, dan juga ada sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP. Nah, mereka semua menandatangani berita acara yang mana telah disepakati bahwasanya nantinya pemilihan kita kan 2 tingkat gitu ya, teman-teman. Tidak secara langsung, tapi 2 tingkat. Pertama, teman-teman akan melakukan forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang di masing-masing fakultas. Mungkin dalam konteks ini di teman-teman kehutanan akan melakukan musyawarahnya sendiri di forum tingkat fakultas kehutanan. Kemudian setelah mencapai keputusan, satu suara terpilih, itu masuklah ke forum tingkat universitas di mana akan ada pemungutan suara gitu. Nah, itu mungkin nanti ya aku paparkannya ya. Nah, tapi intinya setelah musyawarah mahasiswa disepakati mekanismenya seperti apa, kita masuk ke serawung mahasiswa. Di serawung mahasiswa ini sekarang ini tentu kan yang memilih adalah teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu untuk sebelum memilih harus perlu tahu hak teman-teman itu seperti apa gitu. Apa aja yang sebenarnya kekuatan yang teman-teman punyai dalam pemilihan rektor itu sendiri. Nah, yang mana hak itu diejawantahkan dalam bentuk pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah, disinilah dilakukan penjelasan publik, dilakukan sosialisasi, sehingga nanti harapannya pada saat forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang, teman-teman udah tahu tuh harus ngapain aja, dan juga nantinya forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang itu makin banyak yang ikut, yang mana akhirnya akan lebih representatif, kayak gitu keputusannya. Selain itu, di Serawung ini juga akan dilaksanakan penjaringan aspirasi, menampung aspirasi, sekiranya dari panitia pelaksana pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ada yang mekanismenya kurang serp dengan teman-teman, atau misalnya ada aspirasi yang ingin disampaikan ke MWOM, nah juga bisa di forum di Serawung ini kayak gitu. Nah, setelah Serawung, bagaimana tadi juga sudah aku paparkan, kita lanjut ke forum tingkat fakultas, sekolah, dan juga gelanggang. Di forum ini teman-teman akan menentukan siapa rektor pilihan teman-teman di fakultas masing-masing atau di sekolah masing-masing atau di gelanggang kayak gitu. Nah, teman-teman di sini akan bermusyawarah tuh. Bermusyawarah siapa nantinya yang akan teman-teman pilih kayak gitu. Nah, nanti setelah musyawarah mencapai keputusan, suara teman-teman itu nanti akan dibawa oleh, dalam konteks ini mungkin LEM FKT, untuk dibawa ke forum tingkat universitas di mana dilakukan voting gitu. Nah, terkait dengan mekanisme musyawarahnya seperti apa, tata tertibnya seperti apa, nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman kayak gitu. Jadi misal teman-teman mau mengadakan musyawarah raya gitu ya, musyawarah semesta gitu. Nah, itu bisa aja tiap mahasiswa mempunyai bobot suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau misal teman-teman mau melakukan musyawarah perwakilan, nah itu bisa aja diwakilkan oleh lembaga-lembaga. Atau misal teman-teman mau voting aja, nah itu bisa juga kayak gitu. Nah, kapan dilaksanakannya? Mulai bisa dilaksanakan setelah diumumkan calon rektor setelah diumumkan calon rektor itu siapa aja, yaitu setelah tanggal 12 Mei. Itu otomatis bisa mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Nah, kapan terakhir bisa dilaksanakannya? Itu tergantung pada pengumuman pemilihan di tingkat MWA seperti apa. Kalau misalkan base case-nya misal pemilihannya tanggal 20, ya bisa dilaksanakannya maksimum tanggal 18 karena butuh satu hari untuk forum tingkat universitas kayak gitu. Atau misal tanggal 17 misalnya pemilihan oleh MWA. Nah, itu berarti maksimum tanggal 15 karena tanggal 16 ada forum tingkat universitas. Nah, teman-teman, ini pelaksanaannya ini ya tidak full selama 5 hari ini ya. Nah, ini hanya kisaran saja. Teman-teman mungkin bisa melaksanakan selama 1 atau 2 hari saja. Yang penting sebelum forum tingkat universitas sudah tercapai 1 suara kayak gitu. Nah, terus di forum tingkat universitas ini yang fix nih, ini dilaksanakannya selama 1 hari. Nanti teman-teman itu akan melakukan pemungutan suara kayak gitu. Pemungutan suara itu dilakukan oleh 21 lembaga yang telah menandatangani berita acara untuk nanti pemungutan suara, dan suara terbanyak yang terpilih itu, suara terbanyak yang dipilih akan dipilih oleh Bli Kevin di dalam pemilihan di organ MWA kayak gitu. Jadi 21 lembaga banyak-banyakan ya gitu ya. Gitu mungkin, terus baru habis itu pemilihan di tingkat MWA. Nah, ini dilaksanakan kapan? Dilaksanakannya itu 1 hari sebelum pemilihan di tingkat MWA kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya sekarang, siapa sih pemegang hak suara dalam pilihan rektor tingkat mahasiswa? Nah, untuk forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang itu sebenarnya pemegang hak suara dikembalikan lagi ya ke teman-teman ya. Yang penting
harapannya itu di forum tingkat fakultas sekolah atau pengulangan ini dapat dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, dan juga representatif. Tetapi sekedar saran ya, kalau misal teman-teman baiknya ya, mungkin ini saran aja yang mungkin bisa digunakan atau tidak digunakan. Pemegang suaranya bisa aja tuh BO, BSO, atau LO, LSO, atau ini kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, himpunan jurusan, ataupun perwakilan angkatan. Nah, tapi ini nggak fix ya, karena dikembalikan lagi ke teman-teman. Yang fix adalah di forum tingkat universitas. Di forum tingkat universitas tuh fix tuh pemegang hak suaranya adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, ataupun DEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan di gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Itu fix tuh 21 lembaga. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu dan juga Kak Kevin untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita bisa ke Mas Dimas dulu ya, ini sebagai penanggap untuk selama malam ini. Untuk Mas Dimas, apakah sudah hadir? Halo Mas Dimas. Halo. Sorry ya, ini baru di perjalanan ini. Mungkin ini juga siapa namanya? Aku kemarin juga udah ngobrol sama teman-teman ketua lembaga yang ada di kehutanan terkait dengan pemilihan rektor itu sendiri. Nah, kalau dari aku ini aja sih, aku lebih menanyakan aja nanti untuk ini apa namanya suara dari teman-teman mahasiswa itu sebenarnya berapa penting sih di pemilihan rektor ini. Mungkin nanti juga dari teman-teman ketua lembaga juga bakal menanyakan ataupun ya mengulik terkait dengan pemilihan rektor itu sendiri. Itu sih kalau dari aku, kemarin udah aku jelasin juga ke teman-teman ketua. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tuh Kak Kevin, bisa langsung dijawab? Oke, terima kasih Dimas atas pertanyaannya ya mengenai seberapa penting sih suara mahasiswa ini. Kenapa kita perlu ikut terlibat dalam proses pemilihan rektor ini? Kayak gitu ya, mungkin ya questionnya aku tangkap ya. Bilang sangat penting. Karena ini kesempatan buat teman-teman mahasiswa turut menentukan siapa rektor pilih nantinya, itu akan nanti kalau suaraku putus-putus tolong di info ya, Mbak MC ya. Saya tadi ada informasi unstable gitu. Nah, lanjut. Nah, itu sangat penting kalau menurutku. Dan aku pun selaku, kalau berdasarkan peraturan ya, satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memegang hak suara, itu juga dari proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, secara otomatis aku telah melepaskan hakku untuk suruh teman-teman mahasiswa UGM. Jadi nanti mahasiswa UGM pinginnya rektornya siapa, mau tidak mau aku harus memilih itu. Apapun hasilnya. Dan memang sistem yang akan digunakan nanti, mungkin tadi udah disinggung Mas Pandu terkait electoral college. Jadi ada jenjang ya, tahapan yang akhirnya baru seluruh mahasiswa mengerucutkan menjadi satu nama untuk aku teruskan dalam rapat pleno MWA. Nah, ditambah lagi di dalam forum tiket universitas besok tidak hanya sebatas misalnya nanti Mas Dimas sama teman-teman Fakultas Kehutanan melakukan konsolidasi, kita memilih rektor A, nggak hanya sebatas gitu doang. Tapi akan ada argumentasi atau rasionalisasi kenapa akhirnya memilih rektor ini. Dan juga mungkin ada titipan catatan apa yang perlu disampaikan. Dan hal itu ya akan aku bawa ketika proses pemilihan. Karena proses pemilihan itu nggak serta-merta langsung kita pilih suara terbanyak menang, kayak gitu. Tapi ada proses musyawarah terlebih dahulu. Jadi tentu apa musyawarah tersebut aku dasari apa yang menjadi catatan dari teman-teman mahasiswa. Inginnya rektornya seperti apa. Kemudian ketika musyawarahnya deadlock, baru kemudian dilakukan voting. Seperti itu teman-teman. Itu sih mungkin dari aku, dan mungkin
ditambah lagi ya, dari teman-teman mungkin udah ada yang melihat dan juga ada yang mendengar informasi bahwasannya dari Mendikbudristek memegang suara 35%. Sedangkan suara mahasiswa yang aku pegang hanya sebesar 4%. Apakah ini signifikan? Dapat memilih rektor yang diinginkan oleh mahasiswa? Secara realistis aku katakan nggak signifikan. Nggak signifikan. Karena hanya sebesar 4%. Tapi persentase 4% yang aku pegang itu nilainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan persentase suara yang dipegang oleh anggota MBA lainnya jika memang suara yang aku sempatkan itu adalah tempatnya itu adalah suara betul-betul suara mahasiswa. Dia memiliki nilai yang berbeda, bargaining position-nya akan naik juga, bargaining position mahasiswa ini akan naik di mata pemangku kebijakan. Karena faktanya 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin itu enggak, ya bisa aku bilang suara di bawah MUM itu tidak ada jaminan itu merupakan suara mahasiswa. Seperti itu. Nah, ketika ini suara kesempatan ini betul-betul suara mahasiswa dan juga ada catatan di sana, berarti mahasiswa terlihat aware terhadap pemilihan rektor ini. Dan ini juga dapat menjadi pintu awal untuk melakukan perubahan sistem. Perubahan sistem apa? Perubahan sistem keinginan mahasiswa untuk menambah persentasenya dalam pemilihan rektor ini. Solusinya melalui apa? Untuk saat ini aku melihatnya solusinya adalah dengan melakukan penambahan jumlah MWA, yang dimana ini telah diusulkan ya di tahun 2020 kemarin oleh MBUM sebelumku. Itu diusulkan agar dilakukan penambahan jumlah MWA menjadi 2. Dan apabila ini bisa didobrak dan juga bisa diusulkan lebih dalam, nah tentu itu akan otomatis melipat gandakan suara dari mahasiswa yang 4% tadi. Tetapi memang pintu awalnya adalah bentuk kepedulian teman-teman terhadap pemilihan rektor di tahun ini terlebih dahulu. Dan secara tidak langsung pun, ketika suara yang aku bawa itu betul-betul adalah suara mahasiswa, yang dimana akan menjadi objek dari kebijakan yang dikeluarkan ya oleh rektor, itu akan memberikan pukulan terhadap rektor yang akhirnya terpilih itu bukan rektor keinginan mahasiswa. Jadi bagaimana rektor yang terpilih itu akhirnya nanti perlu menggait hati mahasiswa, perlu betul-betul memperhatikan mahasiswa sehingga tidak terjadi pergejolakan di periodenya. Seperti itu teman-teman. Jadi jika ingin merubah sistem, jadi aku rasa ini adalah langkah awal untuk melakukan perubahannya, dan juga ketika suara 4% besok betul-betul merupakan suara mahasiswa, masih menunjukkan kepeduliannya, itu nilainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai suara yang lainnya. Seperti itu mungkin dari aku. Dari Mas Pandu mungkin ada tambahan? Ya, cukup dari aku, di Kevin, terkait di organnya juga udah sangat cukup gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin untuk jawabannya. Untuk Mas Dimas, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup mungkin jawabannya? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Yustin yang sudah menjawab tadi ya. Kemudian ini sih, terkait tadi kan dari teman-teman mahasiswa nih, nanti yang bakal menyuarakan, maksudnya memberikan pendapat kepada Bu Yustin yang nantinya mewakili suara mahasiswa. Nah, dari situ nanti ketika pemilihan, apakah ada apa namanya itu transparansi dalam pemilihannya teman-teman mahasiswa, atau ada apa ya namanya perjanjian ataupun semacam surat pernyataan dari Bu Kevin yang dimana di situ ada materai bahwa mewakili mahasiswa untuk memilih rektor misal inisial A gitu. Dari prosesnya itu sendiri ada transparansi atau proses yang sudah saya sebutkan atau tidak sih? Oke, Kak Kevin, langsung Oke. Terima kasih Dim atas follow-up question-nya ya. Tentu nanti akan ada transparansi. Transparansinya melalui apa? Karena pemilihan rektor di tingkat MWA besok akan terbuka sifatnya. Jadi teman-teman dapat mengakses secara live
untuk secara teknisnya saat ini belum ditentukan ya, cuman pengalaman 5 tahun kemarin itu disiarkan langsung secara live melalui TV-TV yang ada di UGM. Jadi kalau di 5 tahun lalu itu banyak mahasiswa dan juga sivitas akademika lah itu dia nobar di Balairung. Nah, sepertinya kalau di tahun ini karena teknologi udah lebih maju ya, kan YouTube lebih dari TV kan. Nah, kayaknya itu bakal live melalui YouTube UGM. Jadi seluruh mahasiswa dapat melihat tuh prosesnya bagaimana ketika pemaparan bakal calon, aku menanyakan apa, kemudian ketika musyawarah aku memvote apa. Nah, itu teman-teman dapat melihat itu transparansinya. Seperti itu mungkin, Dimas. Dan untuk adanya janji secara tertulis ya, nah itu akan ada nanti ketika di forum tingkat universitas. Karena akan ada sesi pemandatan suara kepada MEUM di sana. Jadi akan ada ya penandatanganan nantilah semua di sana, seluruh lembaga akhirnya menyatakan mahasiswa hasil voting di forum tingkat universitas, suara rektor dengan suara terbanyak A gitu misalnya. Dan ini menjadi tugasku untuk memandatkan di tingkat MWA. Seperti itu, Mas Dimas. Oke, makasih Kak Kevin. Untuk Mas Dimas, apakah mau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau dari aku cukup sih. Mungkin dari teman-teman bisa mau bertanya. Terima kasih Mbak Kevin dan Mbak Putu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. Untuk teman-teman yang lain boleh banget kalau mau ada pertanyaan bisa langsung on mic atau bisa lewat chat juga boleh. Atau mungkin biar nggak kemalaman aku absen aja ya dari masing-masing ormawa mungkin ya. Tadi karena dari lem udah dari Mas Dimas, lanjut ke FSC, apakah ada pertanyaan? Dari FSC, oh sepertinya perwakilannya masih belum datang. Apa kita lanjut aja ke, oke, belum ada pertanyaan. Lanjut ke Silvagama, apakah ada pertanyaan? Dari Silvagama, sepertinya belum ada ya. Terus ke Forestek, apakah ada pertanyaan? Halo, halo. Ya, halo Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Panji, perwakilan dari Forestek. Nah, mungkin ingin bertanya khususnya kepada Mas Kevin selaku yang nantinya yang akan membawakan suara dari teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin terkait dengan jalannya diskusi nanti pada saat pemilihan tingkat akhir, ya, kita juga kan belum bisa menerka-nerka nih bahwasanya diskusinya akan seperti apa. Nah, nanti ketika Mas Kevin udah berada di dalam forum tersebut, apakah teman-teman mahasiswa itu dalam artian tetap bisa menjalin komunikasi dengan Mas Kevin atau udah enggak? Mungkin itu dulu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panji untuk pertanyaannya. Kak Kevin, silakan. Oke, seharusnya masih boleh ya, kecuali nanti disepakati tata tertibnya dalam rapat pleno tersebut, HP-nya ditahan gitu ya, karena kan satu-satunya jalan untuk komunikasi kan pasti aku di dalam melalui handphone kan. Seharusnya masih bisa sih, Mas Panji. Oke, itu jawaban dari Kak Kevin. Dong dari Mas Panji, mau ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup jawabannya? Mungkin dari saya cukup dulu Mbak, mungkin dari teman-teman yang lain sekiranya ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Mas Panji. Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Mbak Aurora Tarisa. Permisi Mbak dan Mas, izin bertanya. Tadi kan untuk musyawarah itu dari tanggal 13 Mei. Berarti dari perwakilan diskusi atau rembuk fakultas itu nyetor satu nama untuk bakal calon rektor ya Mbak dan Mas. Terima kasih. Untuk Kak Kevin bisa langsung dijawab atau mungkin Mas Pandu. Ini mungkin karena lebih ke benar rektor tingkat mahasiswa ya, silakan Mas Pandu mungkin. Ya, terima kasih Beli Kevin. Jadi iya,
pertanyaannya adalah itu dari tanggal, nah berarti perwakilan diskusi atau itunya, iya nyetor satu nama gitu. Jadi secara kurang lebih kan itu ada rentang waktunya ya. Base case-nya mungkin sekitar tanggal 13 sampai 18 Mei itu base case-nya. Itu nanti teman-teman mungkin bisa memilih 1 atau 2 hari untuk dirembukin di fakultas seperti apa, dengan mekanismenya dikembalikan ke teman-teman untuk nantinya disetorkan, bukan disetorkan sih, dimandatkan kepada lem FKT ya mungkin dalam konteks ini, untuk nanti dipilih dalam pemungutan suara di tingkat universitas kayak gitu. Itu jadi mungkin terus nanti baru tingkat universitas, pemungutan suara, calon rektor dengan suara terbanyak nanti akan dimandatkan kepada Bli, Kevin kayak gitu. Anyway, sekalian mungkin aku mau nanya, kira-kira mekanisme musyawarahnya udah ada gambarannya belum ya, Mas Dimas mungkin ya, berarti yang buatnya. Oke, izin masuk ya. Kalau untuk mekanisme musyawarah dari kita kemarin sempat ini sih juga ketemu offline dan membicarakan beberapa indikator menurut kita sebagai rektor yang baik, nah itu bagaimana. Nah kemudian untuk secara lanjut itu memang kami belum meninjak lanjut ya. Nanti ketika belum ada nama-nama pasti, kan kemarin untuk pertemuan kita tuh udah lama. Cuma mungkin yang salahnya ada berapa? 7 ya kalau nggak salah ya? 6. Ada berapa? 6 Mas. Nah, ada 6 itu emang belum kita ulik secara keseluruhan sih. Itu sih kalau mungkin dari teman-teman MBA atau yang lain bisa menyarankan sistem musyawarah, boleh banget sih. Jadi berarti belum ada gambaran gitu ya Mas? Maksudnya bukan ada gambaran, belum dibuat gitu. Sorry. Ya kalau dari kita itu sih tadi ya paling sistemnya ya paling sampai di tahap itu sih. Belum ada yang mungkin menurut dari Mas Pandu benar atau gimana, mungkin juga memberikan saran monggo sih. Oh, oke. Ya kalau dari aku ya mungkin dikembalikan lagi sih ke teman-teman kulturnya seperti apa. Kalau misal emang sukanya diskusi secara terbuka ya musyawarah raya seluruh mahasiswa bisa, atau misal mau musyawarah perwakilan lewat lembaga-lembaga di fakultas bisa, atau misal mau voting bisa gitu. Nah tapi ya aku cuma bisa ngasih saran ya, karena aku juga nggak ngerti budaya di kehutanan kayak gimana gitu. Cuma penasaran doang tadi sih sebenarnya. Nah, ya tadi kalau aku nanggepin ya, di kehutanan itu memang gimana ya, kalau dikatakan teman-teman tuh mungkin karena kesibukan masing-masing kan, jadi kita wakilkan setiap lembaga. Kan kita di kehutanan itu ada 11 lembaga. 11 lembaga itu mendelegasikan perwakilan, yang mana itu nanti dirembuk dulu di lembaga itu sendiri. Kemudian nanti baru di-up di KMFKT. Baru nanti di situ mendiskusikan, berbagi pendapat lah di situ, baru nanti tercetuslah keputusan dari KMFKT. Oh, oke. Berarti lewat perwakilan lembaga-lembaga gitu ya Mas ya? Iya, betul. Soalnya kalau misal yang KM secara keseluruhan itu kemarin udah aku coba. Itu miris. Paling yang orang-orang itu aja yang datang. Itu masalahnya. Seperti itu, Mas Pandu. Itu udah kayak musyawarah yang tempat lain ya, yang di universitas. Oke, thank you Mas Dimas atas jawabannya. Mungkin aku kembalikan ke Mas kembali. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Pandu dan Mas Dimas. Untuk Mbak Aurora sudah jelas ya berarti jawabannya. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau cukup? Oke, cukup. Oke, aku lanjut ya, berarti dari Forestek tadi udah, dari KMMH mungkin ada pertanyaan? Halo Gary, mana nih suaranya Gary? Mungkin disambil juga kayaknya. Tadi saja ya. Oke, aku lanjut dulu aja ya. Mungkin dari teman-teman DPM ada yang mau bertanya?
Itu tadi si Rora. Oh, jadi oke. Berarti terakhir dari IFSA. Ada pertanyaan nggak ya? Oke, siap. Terima kasih. Berarti udah semua ya ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Aku hitung mundur aja ya dari 5 ya, mungkin biar nggak kelamaan nunggunya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Mas untuk konfirmasinya. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke sesi terakhir, itu kita akan foto bersama. Jadi untuk Mas Mbak dan juga teman-teman yang mungkin nggak berhalangan bisa on cam. Kemudian untuk sesi foto bersama, aku serahkan ke Dava. Oke, makasih Diva. Untuk teman-teman dari Fakultas Kehutanan, mungkin boleh dinyalakan kameranya biar rame gitu. Mungkin aku tunggu ya 20-30 detik lagi. Yuk teman-teman yang masih off cam, boleh banget buat dinyalain kameranya. Ayo guys, ada siapa nih? Citra. Halo Cit, ayo on cam Cit. Apa lagi nih? Salsa, Fernando. On cam. Pandu mana Pandu? Pandu ini Mas Pandu Mas. Oh, enggak, ini ada Dian Pandu. Oh, ini. Sorry. Ada dua Pandu ya, Mas Pandu ya. Enggak apa-apa. Pandu yang ini cewek ya berarti ya? Dian Pandu. Salah. Cowok, Mas. Oh, cowok. Wah. Kegeeran Pandu. Parah sih. Kaget. Udah mungkin sekian aja ya. Dicukupkan aja yang menyalakan kamera. Saya akan ngambil 2 kali ya teman-teman. Buat yang pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Terus yang kedua, karena ini 1 slide, ya udah 1 slide aja. Untuk yang kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Aku kembaliin ke Diva lagi ya. Oke, terima kasih banyak Dava. Ya, karena acara tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, sekian acara Serawang Mahasiswa untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selama acara berlangsung. Saya Diva, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Om. Namo Buddhaya. Terima kasih, teman-teman.